Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sampai pada pertanyaan yang nomor 142. Wasa'alahu, dan bertanya kepadanya Habib Abdullah Haddad, siapa al-faqihu Umar bin Abdullah bin Al-Afif Al-Hajrani, daerah Hajren di Hadramut. An qauli Syekh Sufi, dari perkataan seorang guru ahli tasawuf namanya Hasan bin Ahmad Basyu'aib. Hasan bin Ahmad Basyu'aib fi syarhihi, di dalam keterangannya ala qasidati Syekh Al-Arif Abdul Hadi As-Sudi, atas qasidah milik Syekh Arif Abdul Hadi As-Sudi rahimahullah, allati matla'uha, yang itu qasidah tadi itu dikenal Uraibu mutirat bila duka. Ini kalimat ini apa? Huruf ini hitung-hitungan. Ada hitung-hitungan itu seperti kalau ente dengarkan waktu hadir haul Habib Ja'far, kemudian ketika wafatnya Habib Ja'far, tanggalnya itu dihitung seorang yang hafal Al-Quran. Paham gak? Jadi ini uraibu mutirat bila duka ini bukan arti aslinya. Ini merupakan hitungan dari hitungan huruf. Haitsu yaqulu fi syarhihi, sekiranya beliau menyebutkan dalam keterangan syarahnya, itu Syekh Arif Abdul Hadi As-Sudi, inda dzikri tajrid, ketika penyebutan kalimat pengkosongan, apa beliau mengatakan? Ni'mal matiyatu, senikmat-nikmatnya matiyah. Matiyah itu binatang kendaraan. At-tajrid, pengkosongan. Lau syara'a fil buruzi anis sittati, jika mulai nampak dari 6, wa tarakal asyrata, dia meninggalkan 10, wa qata'al arba'ata, memutus 4, wa tawajjah ilal wahid, menuju kepada 1. Maksudnya ini apa? Fa'ajabahu, maka menjawabnya siapa? Radhiyallahu anhu biqaulihi, Habib Abdullah Haddad, dengan perkataannya. Yang dimaksud amal wahidu fahuwa Allahu ta'ala. Kalimat wa tawajjaha ilal wahid, menuju kepada 1, artinya menuju kepada Allah. Wa amma qauluhu, adapun perkataannya fi sittati wal asyrati wal arba'ati, fahadhihi, maka ini asya'um minal a'dadi, ini merupakan sesuatu dari hitungan-hitungan, qasodaha, yang bertujuan ha, itu hitungan-hitungan siapa? Asy-syaikhu, ya Syekh Hasan bin Muhammad Basyu'aib ini. Wa asyara biha ila asya'in
yatajarradu anha as-saliku, memberikan isyarat dengannya hitungan tadi itu kepada sesuatu-sesuatu. Apa? Yatajarradu anha as-saliku, mengosongkan diri, anha darinya sesuatu-sesuatu. Siapa? As-saliku, orang yang berjalan menuju Allah. Wahia, dan hitungan-hitungan itu alal jumlati, atas secara globalnya, minal qawati'i, dari yang namanya pemutusan-pemutusan allati takunu, yang menjadi ada itu pemutusan-pemutusan amamahu, depannya, harus diputus pertama kali sebelum dia menuju kepada Allah. Jadi maksudnya gini, orang salik, orang yang akan menuju Allah itu, dia harus memutus segala hubungan yang selain kepada Allah. Faham ini? Awil al-alaiku, atau yang namanya ikatan-ikatan allati takunu khalfahu, yang menjadi itu ikatan di belakangnya, tinggalkan. Ini tujuannya Syekh ini, ada satu isyarat di situ, tajarrud. Tajarrud ini mengosongkan diri. Makna mengosongkan diri maksudnya apa? Kepada salik. Apa salik itu? Orang yang menuju, berjalan menuju Allah. Maknanya apa di sini? Pertama kali orang itu yang akan menuju Allah, dia harus menghilangkan segala ikatan kepada selain Allah. Kalau masih ada ikatan kepada selain Allah, dia tidak akan bisa menuju Allah. Gitulah. Sehingga terkadang karena dia terikat dengan dunia, dunia itu yang akan mengikat dia, sehingga dia tidak akan berjalan. Sehingga dia katakan, kenapa kamu tidak ibadah sama Allah? Ada kesibukan dunia. Kenapa engkau tidak bersungguh-sungguh untuk kepada Allah? Sebetulnya aku kepingin, cuma masih ada dunia. Nah, makanya dikatakan orang yang salik, yang menuju kepada Allah, pertama kali harus hilang ikatan dulu. Kalau ikatan hilang, dia menuju kepada Allah. Semenjak ikatan ada, dia akan berjalan menuju Allah. Paham? Ngerti maksudnya? Itu. Nah, wala yumkinu at-takhsisu laha, maka tidak memungkinkan pengkhususan laha untuknya ikatan-ikatan tadi itu, illa bisima'i min jihati syarihi, kecuali dengan mendengarkan dari sisi penjelas. Li'annaha kathiratun, karena sungguhnya ikatan-ikatan itu banyak. Ikatan apa maksudnya? Wala yadri, dan tidak mengetahui ma'arada minha, apa-apa yang mu'allif menginginkan. Minha, darinya itu ikatan. Yang dimaksud ikatan yang ditinggalkan ini apa? Cuma dikatakan tinggalkan itu ikatan. Cuma ikatan yang bagaimana? Ikatan ini banyak, dunia, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Gitu. Kan tidak tahu masa ikatannya apa? Iya benar. Meskipun tidak tahu, wa 'alas saliki, dan kewajiban atas orang yang menuju kepada Allah, yang as-sadiqi, yang benar-benar, ayat tajarrada, dia mengosongkan an jami'iha, dari semuanya itu ikatan. Ikatan apapun, meskipun banyak, meskipun belum diketahui, tidak peduli, semua ikatan itu dihilangkan. Itu intinya. Wa yatawajjahu, dan menuju ilal wahidil haq, kepada Allah, bimajmu'i, dengan keseluruhan apa? Batinihi wa dhahirihi, baik batinnya, baik dohirnya. Meskipun ikatannya itu belum tahu, banyak ikatan-ikatan ketika kita hidup di dunia, bu ikatan keluarga, bu ikatan kekerabatan, tidak tahu ikatan dunia, tidak tahu ikatan kesibukan, tidak tahu ikatan ini, banyak. Apa yang dimaksud? Semuanya, apapun yang dimaksud,
tinggalkan semuanya ikatan untuk menuju Allah, baru bisa. Kalau enggak, makanya dikatakan apa? As-sadiqi, as-salikis sadiq. Paham? Wa 'alas salikis sadiq, atas orang yang menuju Allah yang benar-benar. Kalau enggak benar-benar, enggak bisa menuju Allah. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa amma qawluhu fi syarhihi ala qawlihi minal qasidati Farik al-alaika qala syekhuna wa huwa yaqsudu bihi asy-syekh al-qutbu Abu Bakr bin Salim Alawi bainaka wa bainallahi asyratu hujubin nasi tis'atan wan nafsu wasyaitanu wa kullu mani'in hijabun wahidun fahadha amrun yakhtalifu fihi as-salikuna ولعل الشيخ قصد به المخاطب أو الحاضرين عنده حال قوله ذلك خصوصا فإن الناس مختلفون في ذلك اختلافا كثيرا حتى إن منهم من لا يكون له إلا حجاب واحد وهو نفسه ومنهم ما يكون له 70 حجابا وأقل وأكثر فلا يستقيم الحكم على الكل بالعشرة الحجب ويكون الناس 9 منها على الكل فافهم ذلك هذا ما ظهر لي والله أعلم. Nah, sekarang hijabnya itu ya apa? Hijabnya gini. Wa amma qauluhu fi syarhihi, adapun perkataannya siapa? Syekh As-Sufi Hasan bin Ahmad Basyu'aib di dalam syarahnya ala qaulihi, atas perkataannya beliau minal qasidati, dari qasidah, farik al-alaik, pisahkan, berpisahlah kamu terhadap itu ikatan-ikatan. Maka qala syekhuna, berkata guru kita, wahwa, yaitu yuqsadu bihi, ditujukan dengannya asy-syekhu al-qutbu Abu Bakrin bin Salim. Tujuannya yaitu Syekh Al-Qutb Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, Al-Alawi, bainaka wa bainallah, antara dirimu dan antara Allah. Jadi lepaskan ikatan, itu sebetulnya yang dituju itu kepada perkataan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ngambil dari perkataannya beliau. Artinya apa? Ikatan bainaka wa bainallah, ikatan antara dirimu dan antara Allah, itu bisa mencapai asyratu hujubin. An-nasu tis'atun, 10 hijab-hijab. Manusia ini bisa menjadi 9 hijab. Nafsu wasyaiton, ada hijab nafas, ada hijab syaiton, setan. Terus yang dimaksud hijab ini apa aslinya itu? Hijab itu maknanya setiap engkau tidak bisa mencapai kepada Allah, itu hijab. Wa kullu mani'in hijabun wahid. Setiap pencegah apa? Siapa? Salik as-sadiq. Setiap orang yang akan menuju kepada Allah tercegah, yaitu hijab jenenge. Ente mau baca Quran males, berarti males ini hijab. Ente tidak taklim, tidak tahu alasannya apa. Apa? Hijab. Paham nak? Ini inti katanya ini. Wa kullu mani'in hijabun wahid. Setiap pencegah, satu pencegah itu hijab satu. Fahadha amrun yakhtalifu fihi salikun. Ini adalah urusan yang berbeda. Di dalam ini urusan as-salikun, orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam, ada yang mengatakan hijab sekian, hijab sekian, hijab sekian, yang berbeda. Wong setiap pencegah kok. Apa yang menjadi pencegah ente menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hijab namanya. Berarti setiap orang dia tidak tahu, tergantung dari orang satu ini, masing-masing dari diri kita. Nah,
Kenapa kok beliau mengatakan seperti itu? Ini kan dalam qasidah kan? Ente perlu ketahui, qasidah itu orang pilihannya Allah. Mereka itu buat qasidah itu bukan diem dalam kamar kemudian nulis gini, bukan. Mereka itu duduk kemudian melantunkan sesuatu. Datang keadaan. Itu bergantung tingkat tingginya dia, tingkat kecintaannya dia kepada Allah dan Rasul. Makanya tidak ada seorang pilihannya Allah, guru besar, orang pilihannya Allah, kecuali di sampingnya itu ada orang yang barengi. Maknanya apa? Maknanya kapan dia mengucapkan sesuatu langsung ditulis sama ini. Faham enggak? Dan kalau dia mengucapkan sesuatu, itu kalau dalam mutasawuf namanya waridat. Waridat datang dari Allah. Setelah itu ditanya tidak tahu apa yang ngomongkan tadi ya. Kenapa? Nyambung. Kita lihat di hadis misalnya, siapa orang yang makan makanan yang halal 40 hari saja, Allah akan menjadikan sumber hikmah dalam lesannya. Ya benar. Berarti maknanya apa? Orang yang makan halal itu dia akan mengucapkan kalimat-kalimat ilmu 40 hari saja. Kalimat ilmu yang dia keluarkan ini bukan dari belajar. Langsung yang namanya waridat, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Faham ini? Nanti perhatikan. Kalau tidak keluar ini. Paham? Itu mau keluar. Faham ini ya? Nah, terus kenapa kok Syekh itu mengatakan seperti itu? Syekh siapa tadi itu? Syekh Sufi Hasan bin Ahmad Bashu'aib. Ini wala'alla syekha qasada bihi, bertujuan, bisa jadi Syekh tadi itu bertujuan dengannya kalimat kok sampai mengucapkan 10. Padahal kan macam-macam kan hijab ini kan. Qasada bihi al-mukhatabah, yang diajak bicara, awil hadirin indahu, atau orang-orang yang hadir ketika berhadapan dengan beliau. Makanya tadi dia bilang itu, mereka ketika mendapatkan waridat langsung omongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu dia kalau bahasanya kita tidak sadar. Akhirnya orang tidak percaya, ngatakan apa? Masa bisa tidak sadar ngomong, masa bisa gini, masa bisa gitu. Yang jadi pertanyaan sekarang, orang itu sadar dengan apa yang dilaksanakan karena apa? Otak. Otak siapa yang buat? Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Otak rusak, kita berbuat apapun tidak bisa. Begitupun otak tidak rusak, dia berbuat sesuatu tidak sadar pemberian dari Allah, Allah mampu. Ini sesuatu yang tidak bisa untuk diteorikan. Ini sesuatu yang memang butuh untuk sidik, butuh untuk kepercayaan, butuh untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Ini mimbabil rahmatillah, dari rahmatnya Allah ini. Tidak bisa. Paham enggak? Nah, sekarang yang jadi masalah di sini, kok bisa Syekh tadi itu mengatakan hijabnya ada 10, padahal para orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala ada yang mengatakan macam-macam. Kok bisa dia patoki 10? Nah, katanya Allah Haddad, kok bisa beliau mengatakan 10? Ini maknanya 2. Mungkin ketika itu ada orang datang, dia dibuka sesuatu oleh Allah, dia tahu orang ini mendapatkan kesulitan 10 macam. Atau bisa juga orang-orang yang hadir ketika hadir dalam majelisnya beliau. Paham? Ngerti maksud ini? Itu. Hala qaulihi dzalika. Ini ketika perkataan hal tersebut khususnya fa innan nasa mukhtalifun. Kan gitu kan? Maka sesungguhnya manusia itu berbeda fi dzalika, dalam masalah hijab tadi itu. Ikhtilafan katsiran, perbedaan yang banyak. Wah, ana sama ente aja kesulitannya ya lain. Kan gitu. Mungkin kalau kesulitannya ente itu bagaimana caranya ana bisa menghafalkan, bagaimana ana bisa paham satu pelajaran. Ana kesulitannya pun begitu. Ketika baca kitab, bagaimana caranya ana ini supaya bisa memahamkan. Ana dulu paham, kemudian memberikan kefahaman kepada orang. Kemudian ada kesulitan yang lain.
Anak butuh untuk kehidupan, anak punya istri, anak punya anak, ente belum punya. Berarti tingkat kesulitannya ente sama anak lain. Makanya dikatakan di sini, fa innan nasa mukhtalifuna fi dzalika, maka sesungguhnya manusia itu berbeda dalam hal tersebut. Perbedaan bagaimana? Ikhtilafan katsiran. Beda yang banyak sekali. Hatta inna minhum, Allah, lihat dengarkan ini. Sehingga sesungguhnya dari mereka tadi itu layakun, tidak menjadi lahu untuknya orang tadi itu hijab illa hijabun wahid, kecuali satu tok hijabnya. Semuanya tidak ada sudah. Apa hijabnya satu tok? Wahwa nafsu, jiwanya sendiri yang rusak. Kalau sudah jiwa yang rusak, ya hancur. Tidak bisa semuanya. Muncul yang namanya males, muncul yang masalah ini, muncul yang namanya ini. Satu tok, saudara. Apa itu? Nafas, jiwa, hawa nafsunya. Paham? Wa minhum mayakullahu sab'una hijaban. Dari mereka manusia, ada yang mereka tadi itu memiliki 70 hijab. Bayangin ini. Bukan 10 lagi. Bukan 1, bukan 10, bukan 9, bukan 2. 70 hijab. 70 hijab. Sulit betul untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Dan hijab yang satu ini, nafas ini, bisa juga berarti, naudzubillah min dzalik ya, dia bukan tidak baca Quran, loh baca Quran, tapi baca Qurannya itu dengan nafas, dengan keinginan. Baca Quran supaya kebal, baca Quran supaya kaya. Itu hijab itu. Tidak murni. Artinya apa? Ada orang tidak baca Quran, ini baca Quran, bagus kan dohirnya kan? Tapi dua-duanya tidak nyampe. Tidak yang baca Quran, wala yang tidak baca Quran apalagi. Yang baca Quran tidak nyampe sama Allah, yang tidak baca Quran tidak nyampe sama Allah. Lo kok bisa? Yang tidak baca Quran itu macam-macam lah urusan nih. Ada ini, ada dunia, ada ini, ada haram, ada ini. Yang baca Quran tidak ada, cuma satu tok, nafas. Ketika dia baca Quran, tidak ada tujuan sama Allah. Makanya dikatakan hijab ini bukan berarti orang tidak bisa ibadah loh. Jangan salah ente. Hijab ini ketika seseorang tidak bisa nyampe ke hadirat Allah, maknanya tidak bisa ibadahnya tadi itu makbulah indallah. Maknanya apa? Bukan berarti dia tidak beramal. Makanya Nabi mengatakan apa? Kamin shaimin laisa lahul jaza min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apapun kecuali apa? Ya pengalaman. Pernah lapar, pengalaman pernah haus. Ada orang tidak puasa, jelas-jelasan sudah. Dia puasa, tapi ada tujuan lain. Ada yang tidak benar, itulah. Jadi hijab namanya. Fahami maksudnya? Wa aqalla wa aktsara. Fala yastaqimu al-hukmu 'alal kull. Ini tidak bisa satu lurus hukum atas satu semuanya, tidak bisa. Bil asyratil hujub, dengan 10 hijab. Enggak. Ente sekarang kita masing-masing aja dipikir, apa hijabnya kita orang ini? Wah, enggak tahu. Wala ente tahu hijab ana, wala ana tahu hijab ente enggak tahu. Ya itu, dipikir sendiri-sendiri. Wa yakunun nasu tis'atum minha 'alal kulli. Menjadi manusia itu 9 darinya atas semuanya. Bisa menjadi manusia ini, satu orang manusia itu bisa membuat hijab 9. Paham ini? Makanya kalau mau temen ditanya, temen dilihat temen ini ya apa, bener apa enggak? Karena satu orang manusia itu bisa menjadikan hijab 9. Tak main-main ini. Fafham dalik, fahami hal tersebut. Hada ma dhaharali. Ini yang nampak, ini yang kami faham, yang aku faham, yang faham aku ini, katanya Habibullah Haddad. Wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Semoga Allah menyelamatkan kita, amin ya rabbal alamin.